Misi yang ketiga dari Empower Women Ministry adalah menyediakan wadah mentoring dan networking yang membangun antar perempuan lintas generasi. Jadi tujuan ini meneladani relasi rohani antara Naomi dan Ruth serta Maria dan Elizabeth, di mana generasi senior menjadi pembimbing dan generasi muda menjadi penerus yang berbuah. Mentoring lintas generasi melahirkan spiritual legacy. Jadi warisan iman yang tidak berhenti di satu masa tetapi diteruskan dengan kasih dan kebijaksanaan. Empower Woman Ministry menciptakan ruang aman bagi perempuan untuk bertumbuh bersama, saling meneguhkan, membangun jejaring atau network yang bukan bersaing tetapi berkolaborasi dalam kasih Kristus. Jadi Titus 2 ayat 3 sampai 5, demikian juga perempuan-perempuan tua yang tua hendaklah mengajarkan yang baik, kata firman Tuhan di sini. Seperti yang dikatakan juga di Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10, berdua lebih baik daripada seorang diri. Bila yang seorang jatuh, yang lain mengangkatnya. Ini menumbuhkan, yang keempat, menumbuhkan kesadaran identitas ilahi perempuan dalam Kristus. Empower Woman Ministry ingin setiap perempuan sadar bahwa dia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kejadian 1 ayat 27. Berharga, bernilai, dan memiliki panggilan surgawi. Identitas sejati bukan ditentukan oleh masa lalu, status atau penilaian manusia, melainkan oleh kasih penebusan Kristus. Kesadaran ini membebaskan perempuan dari belenggu rasa tidak layak dan menggantinya dengan keyakinan bahwa ia dipilih untuk tujuan yang mulia. 1 Petrus 2 ayat 9. Perempuan yang mengenal identitasnya akan berjalan dengan keberanian, penuh kasih, dan menghasilkan buah yang kekal. Jadi Efesus 2 ayat 10 jelas berkata, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Galatia 3 ayat 28 berkata, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi ini menguatkan peran perempuan dalam keluarga sebagai pendoa, pendidik rohani, pembawa damai. Keluarga adalah ladang pelayanan pertama. Ladang pelayanan pertama kita, keluarga kita. Empower Woman Ministry menegaskan bahwa perempuan memiliki peran profetik dalam rumah tangga sebagai imam, doa, pendidik iman, dan pembawa atmosfer kerajaan Allah di rumah. Seperti Hana yang berdoa dengan tekun, 1 Samuel 1 ayat 10 sampai 11, dan Lois serta Eunike yang menanamkan iman dalam diri Timotius, 2 Timotius 1 ayat 5. Perempuan yang berakar dalam Kristus menjadi penjaga api rohani keluarga. Dari altar keluarga inilah bangsa-bangsa dapat dipulihkan. Jadi Amsal 14 ayat 1 jelas berkata, perempuan yang bijak membangun rumahnya. Dalam Yosua 24 ayat 15 berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang keenam, Empower Women Ministry memfasilitasi program-program pelayanan sosial dan penginjilan yang dikelola oleh perempuan. Empower Women's Ministry bukan hanya bicara, tetapi bertindak nyata dalam kasih Kristus. Seperti Tabita dalam Kisah Rasul 9 ayat 36, yang dikenal karena perbuatan baiknya. Setiap perempuan dipanggil untuk menjadi tangan kasih Tuhan bagi yang lemah, miskin, dan terlupakan. Pelayanan sosial, pendidikan, dan penginjilan menjadi ekspresi nyata iman yang bekerja melalui kasih. Tujuan ini menegaskan bahwa perempuan adalah agen transformasi yang menghadirkan Kristus melalui tindakan nyata yang mengubahkan komunitas dan bangsa. Bila kita membaca dari Matius 25 ayat 40, apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku
Yang paling hina ini kamu telah melakukannya untuk aku. Yakobus 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Mendorong transformasi pribadi, sosial, dan spiritual melalui komunitas dan pelayanan aktif. Transformasi sejati tidak hanya terjadi di altar, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Empower Women's Ministry menumbuhkan perempuan agar mengalami pembaharuan hidup yang menyentuh 3 dimensi. Dimensi hati, spiritual, relasi, sosial, dan tindakan praktis. Perempuan yang mengalami transformasi akan membawa pembaruan bagi lingkungannya, menjadi garam dan terang yang menyalurkan kasih dan keadilan Tuhan. Matius 5 ayat 13-16. Dengan demikian, pelayanan bukan sekedar aktivitas, ini proses hidup yang diubah untuk mengubah. Roma 12 ayat 2 jelas berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. 2 Korintus 3 ayat 18 jelas berkata, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Jadi menjadi model komunitas perempuan Kristen yang sehat, relevan, dan berintegritas di tengah masyarakat global. Empower Women Ministry dipanggil menjadi teladan komunitas yang memancarkan kasih Kristus secara nyata, sehat secara rohani, relevan secara sosial, dan kuat secara moral. Dalam dunia yang cepat berubah, perempuan Kristen harus tetap berakar pada kebenaran, namun tanggap terhadap konteks zaman. Komunitas ini menjadi city on hill, Matius 5 ayat 14. Ini menampilkan harmoni antara iman, tindakan, doa, dan profesionalitas, kasih, dan keunggulan. Dengan demikian, Empower Women Ministry menjadi saksi hidup bahwa kekudusan dapat berjalan seiring dengan keunggulan dan kasih universal. 1 Petrus 2 ayat 12 jelas berkata, hiduplah dengan cara yang baik di tengah bangsa-bangsa lain supaya mereka memuliakan Allah. Filipi 2 ayat 15 jelas berkata, supaya kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Empower Women's Ministry bertujuan membentuk generasi perempuan rohani yang berakar dalam firman, berbuah dalam pelayanan, dan bersinar dalam dunia. Mereka bukan hanya hadir sebagai pelengkap, tetapi sebagai penopang visi Allah bagi keluarga, gereja, dan bangsa. Pemimpin yang bijak, pendoa yang setia, pelayan yang berbelas kasih, dan saksi Kristus yang membawa terang kemuliaannya. Adapun unsur strategis dari Empower Women Ministry seperti yang pernah diutarakan. Pertama, pembinaan karakter Kristiani, kepemimpinan berbasis kasih dan kebenaran, pemuridan dan penginjilan dalam konteks perempuan, pemberdayaan ekonomi kreatif sebagai bentuk mandat budaya yang fokus pada pertumbuhan dan panggilan hidup dalam Kristus. Kalau kita jabarkan unsur strategis Empower Women Ministry ini, ya kita membaca dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya supaya kita melakukannya. Pembinaan karakter Kristiani, Empower Women Ministry, meneguhkan bahwa kekuatan kasih, kekuatan sejati seorang perempuan tidak terletak pada karismanya, melainkan pada karakter yang dibentuk oleh firman Tuhan. Pembinaan karakter Kristiani menjadi dasar dari setiap langkah pelayanan seperti tanah yang subur bagi benih panggilan Allah. Melalui firman, doa, dan pembentukan rohani yang konsisten, setiap perempuan diajak untuk menjadi seperti Ruth yang setia, Esther yang berani, dan Maria yang taat. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, tetapi manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yaitu roh yang lemah lembut dan tentram. 1 Petrus 3 ayat 3-4. Karakter yang serupa Kristus menjadi kesaksian hidup
yang berbicara lebih